Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rangkuli, selaku mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Tempat pelaksanaan atau pelaksana dari LPTK berada di Universitas Muhammad Kalimantan Timur. Selaku dosen pembimbing Dr. Yusak Budiono, PPG, dan Guru Pamo Luis Wahyuni, SPP. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membagikan hal yang ingin saya lakukan dalam bentuk praktik pembelajaran, praktik baik pembelajaran. Adapun masalah yang saya temui dalam pola pembelajaran di SMP 7, tepatnya kelas 9 tahun 2022-2023 adalah lemahnya kemampuan siswa dalam menuangkan gagasan di dalam bentuk teks pidato persuasif, terlebih ketika berkaitan dengan pemaknaan atau pemahaman mereka tentang teks yang mereka membahas. Adapun permasalahan ini ternyata disebabkan oleh monotonnya guru ketika memberikan pembelajaran hanya dengan teknik ceramah. Kemudian guru juga cenderung tidak memanfaatkan perangkat yang memadai untuk memberikan pembelajaran supaya hasilnya maksimal. Lalu peran siswa aktif dari siswa tidak terjadi karena memang penggunaan peralatan yang mendukung juga kurang diterapkan. Adapun tantangan-tantangan yang saya hadapi selama melaksanakan kegiatan ini antara lain siswa yang dalam tanda kutip sedikit kaget dengan pola yang saya gunakan, yaitu saya menggunakan pola problem based learning. Kemudian untuk menghasilkan sebuah produk atau menuangkan gagasannya, saya menggunakan model pembelajaran project based learning yang menuntut para peserta didik untuk terus berkreasi langsung pada inti masalah, mengajak mereka berpikir tingkat tinggi, menemukan celah-celah dari setiap momen dalam setiap tayangan video yang saya sampaikan, kemudian menuangkan gagasannya sebagai bentuk unjuk kerja mereka melalui bentuk diskusi kelompok yang tentunya akan memupuk rasa keingintahuan, rasa ingin tampil dan kompetitif yang sehat di antara siswa itu sendiri. Adapun beberapa hal yang diberikan masukan dari dosen pembimbing dan guru pamong antara lain kurangnya menerapkan efektivitas dalam pembagian kelompok. Saya masih sering menggunakan kelompok yang sangat besar ketika dalam memberikan LKPD yang sifatnya atau menuntut diskusi kelompok. Untuk ke depan hal ini akan diperbaiki karena memang ketika banyak siswa dalam satu kelompok fokus untuk bekerja satu sama lain biasanya akan sedikit bias. Itu pemaparan yang saya sampaikan berkenaan dengan best practice kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran bersama Pak Fred terasa sangat asik, seru, dan menarik. Terkadang kami merasa bosan, tetapi kami selaku murid merasa nyaman saat belajar bersama Pak Fred. Dengan sikap Bapak yang ramah dan juga merasa senyum menjadikan kami nyaman saat jam pelajaran. Untuk kekurangannya mungkin karena waktu yang terbatas, suara dari speakernya ataupun gambar dari papan tulis yang kurang bagus. Untuk testimoninya menurut saya sangat bagus karena pelajaran bersama Pak Fred diajarkan tentang bagaimana cara teamwork, berdiskusi, dan juga presentasi di depan kelas, sehingga kami bisa belajar untuk menghilangkan rasa gugup saat presentasi di depan kelas. Untuk penjelasannya saya juga sangat bagus karena saya langsung menjelaskannya secara cepat, namun tidak salah karena masih pada intinya dan juga mudah dipahami. Kurang dari 3 menit Pak. Ada video yang dibagikan oleh
Pram selaku guru mapel agama bukan agama, guru bahasa Indonesia ya. Di situ saya bukan menilai tapi mengevaluasi hasil daripada praktek di dalam kelas. Dari beberapa poin itu sudah bagus ya. Memang kalau mau melihat semuanya itu masih ada yang kurang. Tapi saya tidak melihat itu, cuma perlu semacam sebuah hal yang harus diperhatikan, di mana anak-anak itu tertarik dengan hal yang baru seperti itu, dan anak-anak juga punya motivasi yang tinggi untuk melihat bahwa ini sesuatu yang baru bagi mereka, sehingga ketertarikan itu membuat mereka bersemangat untuk belajar. Itu motivasi bagi anak-anak kita. Namun kalau melihat dari sisi penyampaian, mungkin saya koreksi di situ, perlu semacam feedback antara anak. Tapi sudah bagus. Ada yang saya lihat di situ bahwa perlu anak-anak diberi semacam pertanyaan, sehingga mereka juga punya keinginan tahu yang lebih besar, karena bagus, menarik penyampaian materi yang disampaikan oleh Pak Pram. Tinggal lagi anak-anak perlu diberi semacam masukan bagi mereka, dan itu sudah tersampaikan oleh refleksi yang disampaikan oleh Pak Pram. Nah, semua sudah bagus. Tetap semangat Pak Pram untuk dapat terus berkarya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya. Berdasarkan dari hasil video PPL yang Pak Pram sudah lakukan di dalam kelas, yang saya lihat cukup baik, sangat menarik, dan juga penyampaiannya yang jelas pada anak-anak, dan pembawaannya santai, tidak tegang. Lalu mungkin sarannya yaitu ditambah ice breaking mungkin agar suasananya lebih cair lagi, game sedikit, atau pembuka yang semangat yel-yel atau semacam itu. Lalu pesan untuk PPL 2 yang sekarang mungkin agak sedikit lebih rumit dari tahun sebelumnya, dan harapannya semoga nanti tahun yang akan datang lebih dipermudah, lebih dapat terkoordinasi dengan baik saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Dina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar? Siap. Coba sekarang posisikan dulu semua yang diperlukan dalam belajar. Buku, letakkan di atas meja dulu. Paket, tulis, catatan atau yang tugas. Kemudian yang kira-kira tidak perlu atau mungkin nanti mengganggu ketika kegiatan belajar dijauhkan dari jangkauan. Kopi diletakkan di lantai saja. Botol air minum, karena nanti takutnya tersenggol, basah, ya, tumpah airnya. Baik. Sudah siap? Ya, baik. Terima kasih ya. Melihat kondisinya Anda sebagian besar berpakaian olahraga. Ya, tapi sebelumnya kita sudah melakukan senam. Otomatis kesegarannya luar biasa pagi ini. Baik, saya cek dulu. Apa kabarnya pagi hari ini? Masa begini? Ya, apa kabarnya pagi hari ini? Baik. Kalau dibilang
apa kabarnya pagi hari ini? Semangat pagi. Sekali lagi, apa kabarnya pagi hari ini? Semangat. Sekarang seperti biasa mengawali setiap aktivitas silakan dipimpin doa menurut keyakinan dan dari masing-masing agamannya. Yang jelas silakan dipimpin. Baiklah, sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama dan kita doa mulai. Ya, baik. Terima kasih bantuannya. Nah, saya kembali hadir dalam porsi dan frekuensi yang sama di hari Jumat. Hanya saja beberapa waktu lalu kita belajar pertemuan sebelumnya lebih siang daripada hari ini ya. Yang karena lalu kita mulai pukul 10, sekarang kita mulai pukul 8. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pidato ya, tentang struktur dan ciri kebahasaannya. Ada yang ingat pidato sendiri sebenarnya apa? Ya, angkat tangannya ingin menyampaikan sesuatu. Ya kali. Ada yang disampaikan ke orang ramai. Nah, yang kita bahas kemarin pidatonya apa? Ya, ada yang lain? Bagus. Terima kasih Ali ya. Calon Ustadz. Yang jelas cerdas ya. Baik. Nah, pidatonya persuasif. Ya, sekarang persuasif sendiri sifatnya apa sih? Mengajak. Berarti ada ide nggak yang diajak? Ada ide yang disampaikan kepada pendengar atau penyimak pidato tersebut. Nah, pekan lalu kita sudah belajar tentang struktur ciri kebahasaan. Kita juga sudah presentasikan hasilnya, tetapi kita belum sampai pada menuangkan gagasan kita secara realita, secara nyata dalam bentuk kita. Paham ya? Nah, pertemuan kali ini saya akan mencoba untuk ya, kita akan mencoba menuangkan gagasan. Tujuannya apa? Supaya di akhir belajar ya, di akhir belajar kita bisa menuangkan gagasan dan membentuk membuat sebuah pidato persuasif. Paham? Tanpa panjang dan lebar, kali tinggi, versi matematika ya. Kita lihat dulu, kita simak dulu ya. Kita simak dulu bentuk contoh dari pidato tersebut. Baik. Sampaikan kalau tidak terdengar ya. Terlihat di depan? Terlihat ya? Terlihat? Mohon bantu ya. Lebih jelas ya? Sudah ada gambaran siapa sosok di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, sedulur-sedulur UKP, virus corona varian Delta telah menyerang Kabupaten Bogor. Sampai 14 Juni 2021, varian yang konon berasal dari India ini sudah terdeteksi menjangkiti 62 saudara kita yang ada di Inggris. Yang kita harus waspada. Varian Delta inilah yang telah menimbulkan korban jiwa sangat besar di India. Kita tahu varian ini tingkat penularannya sangat cepat, 50% lebih berulang daripada varian lain. Bahkan di ada hal menarik dibandingkan dengan video sebelumnya. Apa?
Terus? Maksudnya gini, ada video sebelumnya ya, ada contoh sebelumnya, kemudian contoh yang ini. Ada perbedaan nggak? Ada perbedaan. Titiknya di mana? Durasi ya jelas. Terus setelah itu isinya lebih jelas. Kemudian kira-kira ketika disampaikan pidato begini bakal menarik orang lebih banyak yang ini atau yang sebelumnya? Sekarang andainya di langkah selanjutnya pengen menjadi pembicara seperti ini, kira-kira kalau bisa berbicara seperti ini berarti belajar dulu buat teksnya ya? Baik. Ada datanya nggak tadi? Ada data nggak yang dibicarakan? Ada. Contoh apa? Jumlah terdeteksinya orang yang terjangkit itu data ya. Berarti kita harus pada sampai pola riset tidak sederhana lah ya. Nah sekarang tertarik dengan pembuatan tadi? Ya. Ingin. Ini contoh public figure ya. Tinggi ya kira-kira dengan pola begini. Tinggi, tapi yakin bisa? Yakin mau coba? Yakin mau coba? Kita coba dalam pola ACD dan pola berkelompok dulu ya. Ini kelompoknya. Sini siapa ketua kelompoknya? Oh. Ya. Silakan disimak secara berkelompok dulu gambarnya seperti apa dan ditanyakan bentuknya. Tema terlebih dahulu, bagiannya ya, yang Anda diskusikan dalam bentuk kelompok. Kemudian judulnya apa? Sudah, ada satu tema. Ada satu tema. Temanya apa yang mau diangkat? Apa? Dibicarakan dulu. Dibicarakan dulu. Itu temanya nunggu. Ya, dibicarakan dulu temanya apa? Silakan kelompok 2. Siapa wakilnya? Perwakilan kelompok. Wakil rakyat kan juga perwakilan rakyat ya. Posisinya di sini saja ya. Anda kalau menghantam gambaran saya. Baik, perhatikan yang lain, betul ya. Perhatikan yang lain. Silakan disimak. Ada yang disanggah, silakan disanggah. Ada yang kurang jelas ditanyakan. Baik, ya silakan disimak baik-baik. Perhatikan. Ya, silakan. Tema pidato pendidikan, pembukaan. Selamat pagi rekan-rekan sekian. Terima kasih telah memberi kesempatan pada saya untuk menyampaikan hal yang menurut saya memiliki substansi cukup penting untuk disampaikan. Isi pernyataan posisi. Pendidikan adalah bidang yang sedang kita tempuh. Cukup, langsung. Ya. Ya, langsung. Jika Anda tidak tahu mengulangi, jadi seorang bukan masuk dan pertama dalam diskusi atau lupa substansi dan arah berdasarkan data yang dikumpulkan oleh BNN atau Badan Internasional Kajian
Ya, itu dari kelompok 1. Ada beberapa poin yang tidak disampaikan karena ya kembali karena berkelompok misalnya macam-macam ya. Sistem masyarakat yang berpendidikan akan membawa kita kehidupan yang lebih baik. Dengan potongan kecil contoh tersebut, kami kira sudah cukup menjadi argumen kuat perihal pentingnya pendidikan. Segala segi kehidupan di dunia ini tidak pernah lepas dari kemajuan pendidikannya pula. Bukan hanya dari segi ilmu pengetahuan saja, tetapi dari pendidikan karakter dan kemajuan mental masyarakat. Kiranya sudah cukup jelas apa yang kami sampaikan kali ini. Mari kita bersama-sama terus mengingat dan mewujudkan pendidikan yang baik dan mendidik di Indonesia. Saya tutup pidato kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin disampaikan penampilan terakhir? Udah? Dari kelompok lain? Jelas? Ada intonasi? Ada interaksi? Interaksi pidato itu salah satunya dengan tutup mata dan melihat. Terutama di titik ya. Ketika ada tanda titik, berhenti untuk melihat teks. Ya. Ada kan tipe-tipe pidato ya di kelas 8 untuk materinya ada. Baik, ada yang disampaikan? Tidak ada. Terima kasih. Contoh yang baik dari kelompok 4, kelompok 3 ya. Terima kasih, beri aplaus yang meriah. Baik. Sekarang ada yang ditanyakan sebelum lanjut ke langkah selanjutnya berikutnya? Ada? Ya, apa itu? Apa yang kita lakukan? Lanjutan daripada itu. Tadi menguji kemampuan Anda secara individual. Bentuknya sama. Bentuknya mirip, tetapi idenya harus diteruskan sendiri-sendiri ya. Won. Silakan satu orang. Silakan. Kita uji dulu. Kita lihat dulu. Ya, lihat audio seperti apa. Posisinya lihat ada benar nggak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu Guru. Pekerjaan dari Anda yang dipresentasikan dalam bentuk penampilan di depan. Karena memang batasan waktunya sudah tidak mencukupi. Pekan depan bentuknya sama seperti ini tapi secara bergantian. Nah, tadi yang sudah disampaikan jelas? Jelas. Materinya tentang apa? Berbola. Hah? Gak ada yang pernah nyoba ya di sini ya? Baik, terima kasih. Mari tempat. Contoh yang baik bisa ditiru dan jadi teladan. Sekarang sampai di akhir. Belum pindah sini dulu. Sampai dia jadi ya. Apa yang Anda dapat tadi? Cara membuat pidato persuasif. Terus semuanya itu Mengajak orang. presentasikan. Selain itu ada lagi nggak? Meningkatkan kepercayaan diri. Selain Indra, ada lagi? Manusia. Yang dapat hari ini apa sih? Yang didapatkan hari ini. Berpikir nggak tentang apa yang Anda lakukan? Apa? Yang Anda lakukan hari ini apa? Berdiskusi, berarti ada kerjasama. Di pidato
berkaitan dengan materi teks pidato persuasif, ada contoh tadi di depan dari pidato Pak Ganjar, ada beberapa contoh yang lain. Kemudian di buku literatur Anda, buku teks wajib Anda ada dari Sven Suzuki ya, yang menyampaikan dengan bentuk namanya Sven Suzuki yang menyampaikan salah satu bentuk pidato. Silahkan disimak baik-baik. Nah, itu bagian-bagian dari yang memberikan Anda penambahan tentang bagaimana teks pidato tersebut. Jadi bagaimana? Inti dari pidato persuasif adalah mengajak orang untuk berbuat baik. berbuat baik atau mengikuti ide yang sebelum dia ini ada yang ditanyakan. Baik, itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ke depan kita bisa jadi lebih baik, dan silakan ditutup dengan doa juga oleh ya, silakan Aska. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pertemuan di pelajaran hari ini adalah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Aska atas bantuannya. Sukses untuk Anda semua. Terima kasih. Mohon maaf ada kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.